seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepiring anggur di tangannya untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil satu buah anggur tersebut dan memakannya. Kemudian dia tersenyum, lalu dia mengambil satu buah lagi dan tersenyum lagi. Melihat hal itu, si orang tersebut sangat senang sekali dan gembira seakan-akan ia mau terbang. Para sahabat yang bersamanya melihat hal itu dengan keheranan. Karena biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan sahabat-sahabatnya jika ia sedang makan untuk makan bersama. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengambil butir demi butir anggur tersebut sambil tersenyum, hingga anggur tersebut habis semuanya. Kemudian orang itu pulang. Setelah itu, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengajak kami untuk makan bersamamu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم." Kalian semua melihat betapa bahagianya si lelaki itu. Padahal anggur itu rasanya pahit. Maka aku takut jika kalian memakannya, kalian akan memperlihatkan sesuatu yang akan membuat kesenangan dari lelaki itu hilang. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sebuah sekolah khusus putri pergi untuk study tour ke sebuah museum. Semua murid sibuk mengabadikan momen berharga itu dengan berfoto-foto, menuliskannya dalam buku, dan lain-lain. Akan tetapi, ada salah seorang murid yang bermain terlalu jauh. Sampai-sampai saat waktu pulang tiba, ia malah tertinggal. Ia berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak. Namun naas, tak satupun orang mendengarnya. Murid ini kemudian berjalan ke sana kemari sambil menangis. Saat malam tiba, ia mendengar suara serigala yang saling bersahutan. Ia pun semakin ketakutan. Saat kejadian itu, tiba-tiba terlihat olehnya sebuah gubuk yang kumuh dengan lampu menyala di dalamnya. Lalu ia menghampiri gubuk itu dengan perasaan senang. Ternyata gubuk kumuh itu dihuni oleh seorang pemuda yang miskin. Lalu si murid menceritakan apa yang terjadi padanya. Kemudian pemuda itu berkata kepadanya, "Baiklah, kamu bisa tinggal di sini malam ini. Besok pagi, aku akan pergi untuk mencari pertolongan. Tidurlah di dalam kamar. Aku akan tidur di bawah karpet saja." Murid ini sangat cantik, juga dari keluarga yang kaya. Ia sering bermimpi untuk mendapatkan suami yang baik akhlaknya, juga agamanya. Malam itu, si murid tidak bisa tidur karena ketakutan. Ia melihat si pemuda itu bolak-balik ke sebuah lilin, membaca buku, lalu kembali lagi ke lilin, sampai-sampai si murid menganggap bahwa pemuda itu adalah jin. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Keesokan harinya, si pemuda itu memesankan bis untuk si murid. Kemudian si murid tersebut pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, murid itu menceritakan kisahnya. Lalu ayahnya berkata padanya bahwa ia ingin menemui pemuda itu. Maka bertemulah sang ayah dari si murid tersebut dengan si pemuda itu di suatu tempat. Si ayah melihat tangan pemuda tersebut dibalut sebuah perban. Lantas ia bertanya, "Ada apa dengan tanganmu?" "Tanganku seperti ini karena belum lama ini ada seorang perempuan datang ke rumahku dan ia menginap di rumahku juga.
Lalu setan datang padaku dan menggodaku. Aku segera mengambil mushaf untuk menjauhkan godaan setan itu. Ternyata setan itu kembali lagi padaku. Aku pun berinisiatif untuk membakar jariku dengan api lilin, agar aku mengingat akan azab Allah. Akan tetapi, setelah satu jariku terbakar, setan itu masih kembali padaku. Dan aku terus membakar jari-jariku hingga kelima jariku terbakar semua. Seperti yang engkau lihat sekarang ini, jawab si pemuda. Datanglah ke rumahku, kata si ayah. Sesampainya mereka di rumah, si ayah memperlihatkan putrinya. Dan ia berkata pada si pemuda, tahukah kamu siapa dia? Ya, perempuan ini datang ke rumahku waktu itu, jawab si pemuda. Sekarang dia adalah istrimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, kecuali Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang halal. Jawab sang ayah. Seketika itu pemuda tersebut langsung sujud syukur kepada Allah, karena ia telah menggantikan sesuatu yang haram dengan yang halal padanya. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dr. Mudofar Qasim pernah bercerita, aku pernah masuk ke salah satu restoran Arab di London. Pada saat itu, waktu sudah menjelang maghrib. Setelah aku selesai makan dan pelayan mengambil piring-piring, aku meminta izin kepada teman-temanku untuk keluar sebentar. Saat aku kembali, salah seorang dari mereka bertanya, dari mana saja kau? Aku baru saja mengerjakan salat maghrib, jawabku. Hah? Salat? Kau masih mengerjakan salat? Sejak kapan kau mengerjakan sholat? Aku memulainya saat berumur 7 tahun dan menyempurnakannya di umur 9 tahun. Sejak itu hingga sekarang, aku belum pernah meninggalkannya. Dan hingga aku mati, insya Allah. Kawanku, bagaimana jika ternyata setelah kita mati, surga, neraka, Tuhan, semua itu tidak ada. Percuma kau sholat, puasa, dan beribadah haji. Aku tidak masalah, karena aku beribadah ikhlas karena Allah. Bagaimana mungkin alam semesta sebesar ini, dengan keagungannya, berjalan dan terbentuk dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakannya? Temanku pun berterima kasih atas jawaban itu. Lalu, aku pun berkata kepada mereka, kawanku, bagaimana jika setelah kita mati, ternyata Tuhan, surga, dan neraka, semua itu ada dan nyata. Jika itu semua ada, maka aku akan masuk neraka, dan engkau akan masuk surga, jawab temanku. Dengan berakhirnya perbincangan itu pun, kami lalu berpisah setelah itu. 1 bulan berlalu, tiba-tiba temanku ini memintaku untuk bertemu dengannya di restoran Arab dahulu. Aku pun mengiyakannya. Saat kami bertemu, ia berkata padaku, kawanku, perkataanmu waktu itu telah membuatku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku tidak enak makan, dan aku merasa tidak enak segalanya. Saat aku menerima perkataanmu itu, aku mulai untuk mendirikan sholat lagi. Padahal sejak 20 tahun yang lalu, aku telah meninggalkan sholat. Sungguh, aku telah mendapati diriku lebih tenang dan sejuk ketimbang diriku saat menjadi ateis. Seakan-akan ada ruh baru yang masuk dalam tubuhku ini. Setelah itu semua, aku meyakini bahwa hakikatnya Allah itu pasti ada. Aku pun menjawab, mungkin itu adalah sebuah peringatan bagimu, agar kamu mau membuka mata hatimu kembali, kawan. Kemudian ia pun menjawab, terima kasih kawanku, karenamu aku dapat membuka mata hatiku kembali. Aku sungguh berterima kasih padamu dari hati yang amat dalam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون